Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke materi selanjutnya pada pertemuan kedua ini, sekaligus menjadi pertemuan ketiga, karena ini adalah asinkron. Jadi kita akan mempelajari mengenai teknologi dalam rajutan. Sebelum kita memulai materi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk sebelumnya kita kilas balik sedikit bahwa kita sudah mempelajari tentang perbedaan rajutan, kemudian rajutan dengan tenun, kemudian juga kita mempelajari mengenai macam-macam basic atau dasar rajutan, kemudian kita juga mempelajari mengenai binding atau pengikat dari satu jeratan ke jeratan yang lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai garis besar teknologi dalam sebuah rajutan. Oke, kalau kita kilas balik ya, ini hanya untuk pengetahuan saja bahwa pertama mesin rajut yang diciptakan yang tercatat dalam sejarah adalah ciptaan dari William Lee tahun 1589 dengan alat rajut ini. Jadi ini yang paling tua dalam sejarah, itu buatan dari William Lee. Nah, rajutan itu sendiri bagaimana step sebuah jeratan itu interloop, jadi menyatu. Loop satu dengan yang lainnya itu menyatu itu seperti apa? Nah, di sini ada dua benang. Ini gambaran per benangnya ya. Jadi kalau kita di musik kan sangat banyak benang. Nah, ini gambaran per benangnya, bagaimana dia membentuk sebuah jeratan atau sebuah interlooping, loop satu dengan yang lain itu menyatu. Nah, di sini iran loop 1 dan iran loop 2. Jadi ada dua benang yang mempunyai loop. Kemudian ini nanti dalam suatu waktu si benangnya itu akan berdekatan satu sama lain melalui mesin, atau nanti kita jelaskan lagi ada jarumnya. Jadi benang 1, benang 2, kemudian benang 2 itu menuju ke arah benang 1. Nah, selanjutnya adalah rotating, jadi memutar. Atau di sini benang 1 tetap, benang 2 itu condong untuk bersiap untuk memutar. Jadi dia merunduk, kemudian ke arah si benang 1 itu masuk ke arah benang 1. Kemudian langkah selanjutnya interconnecting. Jadi di sini sudah benang 1 dan benang 2 dalam perjalanan untuk menyatu. Kemudian kalau sudah menyatu seperti ini dalam satu baris atau satu garis vertikal, nanti si benang kedua itu akan rotate lagi, akan berputar lagi ke arah vertikal seperti ini. Kemudian, nah setelah itu baru akhirnya si benang 1 dan benang 2 sudah terkoneksikan, interconnected. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil akhir dari tadi benang 1 dan benang 2 itu bisa menjadi menyatu. Nah, kalau kita gambarkan ada needle-nya atau ada jarumnya akan seperti ini. Nah, jarum jarum itu juga ada bagian-bagiannya. Jadi ini dicontohkan jarum itu terbuat dari metal. Jadi metal, kemudian ada hook-nya. Nah, sini. Ini hook area. Hook itu kait ya. Jadi hook itu kait. Ini area stemnya. Ini tadi benang 1, ini benang 2. Seperti itu. Jadi yarn loop 1 on stem. Jadi benang yang pertama itu terletak di stemnya, di batang si jarum ini. Kemudian benang yang kedua itu di hooknya di sini. Kemudian tadi menunjukkan sini ya. Jadi
benang yang kedua itu dia mulai rotate, mulai berputar, backward movement. Jadi si jarumnya itu mundur ke sini, ke belakang, supaya si benang dua ini menuju ke benang yang pertama. Nah, kemudian kalau sudah mendekat, si hook ini akan berangsur menutup. Nah, nanti di atasnya itu ada tekanan supaya si benang ini, si jarum ini menutup. Jadi creation of a bridge for YL1 atau YL1 to slide on the hook. Jadi membuat sebuah jembatan atau penghubung supaya yarn loop 1 ini atau benang loop 1 ini bisa dimasuki benang yang kedua. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya si hook itu menutupnya supaya benang kedua ini masuk ke benang pertama. Kemudian langkah selanjutnya adalah si benangnya itu lama-lama akan turun. Jadi oleh gayanya si mesin ada force atau ada tekanan, ada load atau tekanan atau beban sehingga benangnya itu akan turun. Nah, di sini terjadi koneksi interconnection, jadi antara benang satu dan benang kedua. Kemudian gaya akan semakin berat, jadi di sini akan semakin berat, akan ada bebannya sehingga dia akan lurus seperti ini dan terkoneksikan. Kemudian yang benang yang tadi ini akan rotation, jadi yang tadinya merungkuk menjadi berdiri. Kemudian itu gambaran ya secara grafiknya satu benang. Nah, sekarang itu stepnya, lebih jelasnya bagaimana sih stepnya si rajutan itu secara utama. Ini step atau langkah-langkah rajut pokoknya. Yang pertama adalah yarn delivery, jadi pengiriman benang. Jadi benang tadi dari yang benang kedua ke benang satu, benang dua akan dikirim ke benang satu. Kemudian yang kedua adalah loop formation. Ini kan kita bahas satu-satu ya. Kemudian yang ketiga hook closing, keempat adalah connecting loops. Jadi ini menggambarkan langkah-langkah yang tadi kalian sudah lihat sebelumnya. Nah, ini yang lebih lengkap. Yang pertama adalah yarn delivery. Jadi benangnya dikirim ke arah hook. Kemudian setelah itu loop forming. Jadi yang tadinya lurus kemudian berbentuk loop seperti ini. Kemudian hook closing. Jadi si hook ini, si pengaitnya itu tertutup supaya benang yang kedua ini bisa masuk ke celah benang pertama. Setelah hook atau kaitnya itu tertutup, baru setelah itu terjadilah koneksi atau hubungan antara satu loop dengan loop yang lain. Nah, kemudian dalam mesin rajut itu apa saja sih elemennya? Kita akan pelajari juga. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai step bagaimana rajutan itu atau jeratan itu terbentuk. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian dari sebuah mesin rajut secara umum. Yang pertama ada knitting needle, jadi itu sangat penting yang kita juga sudah dari tadi lihat, yaitu jarum rajutnya. Jarum rajut itu juga berbagai jenis ya. Ada yang namanya bearded needle. Jadi jarum yang ada birdnya, kalau bahasa Indonesia itu bird itu jenggotnya. Kemudian large needle, sebenarnya ada large, jadi ada kaitan yang bisa buka tutup, large needle. Kemudian ada double ended large needle atau jarum dengan large yang ada dua sisi seperti itu. Kemudian nanti ada juga yang disebut needle bars, ada yang juga disebut needle beds. Kemudian ada yang namanya knitting cams. Kita akan bahas satu-satu nanti. Yang pertama, elemen yang pertama adalah knitting needles atau jarum rajut. Jarum yang rajut pertama yang kita tahu, yang ada yang tercatat dalam sejarah, tadi kan William Lady itu yang membuat mesin rajut pertama kali.
Nah, dia itu pertama kali membuat mesin rajut, jarumnya itu menggunakan birded needle. Seperti ini ya, kalau kita lihat di sini. Nah, seperti namanya bird itu seperti jenggot ya. Jadi seperti jenggot yang seperti ini, ada kemudian naik turunnya nanti seperti ini. Jadi kalau nanti diberi tekanan supaya si tadi loopnya itu bisa dimasukkan ke loop sebelumnya, harus ada tekanan, kemudian nanti birdnya ini akan turun. Bagian-bagian dari birded needle, pastinya birdnya itu sendiri, ini birdnya, kemudian birdnya, ya. Kemudian stemnya atau batangnya, kemudian budnya. Bud di sini kalau di artian kasar itu pantat. Jadi pantatnya si jarum ini ada di sini. Kemudian ini hooknya. Birded needles, jadi stepnya bagaimana? Kalau tadi kan kita sudah tahu primary stepnya atau langkah-langkah dasar, langkah-langkah primer dari sebuah lanjutan. Nah, kalau di bearded needle ini kita lihat di sini. Jadi, yang pertama adalah yarn delivery. Jadi, benangnya itu dikirim. Di sini new yarn masih bentuk lurus. Kemudian loop formation. Yang lurus ini berubah menjadi berbentuk loop seperti ini. Kemudian baru hook closing, ditutup hooknya, kemudian connection. Jadi setelah ditutup hooknya, kemudian yarn benang B tadi menyatu ke benang A. Nah, yang terakhir adalah benar-benar si A sama benang A dan benang B itu menyatu. Kemudian selanjutnya adalah latch needle. Jadi setelah ada birded needle, ada latch needle namanya. Nah, latch needle seperti namanya latch itu ada kaitannya bisa buka tutup seperti itu. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Kalau tadi yang membuat itu William Lee birded needle, nah kalau latch needle ini yang menemukan adalah Thomas Townsend tahun 1739. Jadi ini ada latch needle, kemudian ini ada latch-nya seperti ini, buka tutup. Kemudian ini ada rivetnya, rivetnya itu seperti tuas ya. Kemudian di sini ada hook-nya, kemudian di sini ada stem atau batangnya, di sini ada bud atau pantatnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sama seperti tadi ya, jadi step-nya itu ya pertama yarn delivery, kemudian nanti akan menjadi loop formation, kemudian hook closing, kemudian interconnection of loops. Cuman bedanya kalau latch needle di sini habis yarn delivery itu hook closing dulu. Kalau tadi kan yarn delivery, kemudian loop formation, baru hook closing. Nah, kalau di latch needle ini karena ada latch-nya, ada yang bisa buka tutupnya, habis yarn delivery baru hook closing dulu, walaupun dia masih berbentuk garis lurus seperti ini. Nah, kalau sudah baru loop-nya terbentuk, kemudian loop satu dengan yang lainnya terkoneksi seperti itu. Itu bedanya. Kemudian jenis needle selanjutnya adalah needle seperti ini, double ended latch needle. Jadi jarum dua-duanya ada dua sisi ujungnya, kemudian dua-duanya itu ada latch-nya. Jadi ada yang buka tutupnya. Ini adalah special yang cukup baru dari yang tadi kan yang pertama birded needle, kemudian latch needle. Kalau ini double ended latch needle atau pearl knitting technology atau teknologi rajut menggunakan pearl itu menggunakan double ended latch needle. Kalau kalian kelas balik di materi sebelumnya kan ada pearl itu. Nah, pearl itu yang digunakan adalah jarum jenis ini.
Kemudian mesin knitting pearl yang pertama itu dengan double-ended large needle bisa untuk memproduksi kain rajut pearl jenis pearl yang tadi ya dari materi sebelumnya kalian bisa lihat lagi seperti apa. Nah ini ditemukan oleh Henry Stoll tahun 1892. Kemudian setelah kita mempelajari jenis-jenis jarum juga ada yang namanya needle bars. Jadi needle bars itu adalah kalau kita lihat di sini. Jadi needle bars itu yang ini ya. Jadi needle bars itu adalah fungsinya untuk apa ya? Sebagai tempatnya si jarum untuk hold and guide. Jadi untuk memegang atau menyangga. Nah, itu. Untuk menyangga dan untuk bukan membimbing, apa namanya ya? Mengarahkan. Nah, itu mengarahkan jarum ketika kita merajut, ketika proses merajut. Jadi, si bar ini adalah menyangga jarum-jarum yang banyak ini, kemudian nanti kalau di mesin itu dia yang mengarahkan ini jarumnya mau ke atas atau mau ke bawah seperti itu. Kemudian karakteristiknya adalah ya itu pergerakan jarum secara kolektif. Karena ini penyangga jarum-jarum, jadi kalau misalnya jarum bergerak itu ya bergerak semua karena dikendalikan oleh bar ini. Kemudian selanjutnya adalah needle beds. Seperti namanya bed itu kan kasur. Jadi needle beds yaitu tempat kasurnya si jarum. Fungsinya adalah to hold, untuk menyangga, untuk guide juga, untuk mengarahkan si jarum ketika kita merajut. Nah, needle bed di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah grooves atau needle tricks. Grooves itu kalau di bahasa sehari-hari itu kan makam. Jadi seperti ini, jadi seperti lubang untuk tidurnya si jarum atau makam atau kuburan ya seperti itu. Jadi biar kalian gampang ingat lah. Jadi di sini ada untuk celah-celah untuk tidurnya si atau untuk si jarum itu terletak. Kemudian ada pitch. Nah, pitch itu adalah ya yang memisahkan groove ini. Jadi kalau groove itu kan istilahnya kuburannya si jarum tadi. Nah, antar kuburan satu dan kuburan yang lain itu ada pitch-nya itu. Kemudian ini semuanya itu terbuat dari metal atau dari besi. Jadi metal plate itu ya lempengan besi ini. Kemudian kalau kita lihat di sini itu ada kita lihat dari atas, ini ada jarumnya. Tadi kan kalian sudah pelajari latch needle. Ini ada latch-nya, ada hook-nya, ada stem-nya, ada part-nya di sini. Jadi ini adalah tempat pitch-nya. Karakteristiknya adalah individual needle movement. Jadi gerakan jarum secara individu. Jadi kita bisa menggerakkan jarum satu demi satu di sini. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mesin gauge. Jadi ini adalah sistem di mana untuk mesin ini untuk pitch-nya tadi kan tadi ada pitch di antara di antara lubang-lubang itu yang untuk tempatnya jarum itu ada pitch. Nah, mesin gauge ini adalah banyaknya pitch ya. Jadi berapa banyaknya pitch itu ya itu namanya mesin gauge atau sistemnya atau standarnya. Nah, bagaimanapun biasanya orang yang merajut itu mesin rajutnya itu menggunakan angka atau nomor jarum dalam inch sebagai mesin gauge. Jadi mesin gauge itu sistem. Kemudian penting dari MG ini, MG itu diartikan sebagai tipe benang. Jadi nanti kita akan belajar selanjutnya. Kalau mesin gasnya sekian, benang yang digunakan apa sih? Kemudian count range of stitch length. Jadi berapa jeratan panjangnya?
Itu ya nanti akan ditentukan dari mesin gauge ini. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini yang disebut mesin gauge-nya. Jadi kalau kita lihat bisa lihat di sini, sebentar. Ya, kalau kita bisa lihat di sini adalah perbedaan sebutan mesin gauge. Di sini adalah gauge 12 needle bed sama gauge 3 needle bed. Jadi dalam 1 inci kalau dia ada jarumnya ada 12 ya, namanya gauge 12 needle bed. Jadi sistemnya namanya gauge dengan 12 needle bed. Kemudian kalau misalnya dalam 1 inci itu hanya ada 3 jarum, ya namanya gauge 3 needle bed. Jadi ini hanya mesin gauge itu ya nama sistemnya. Seperti itu. Istilahnya kalau di kain itu total. Jadi 1 inci itu ada berapa benang. Nah, kalau di mesin rajut itu namanya mesin gauge. 1 inci itu ada berapa jarum. Ada tempat tidurnya jarum itu ada berapa. Atau needle bed-nya itu berapa. Kemudian selanjutnya ada ini. Ini cross section view, jadi penampang melintangnya si flatbed knitting machine. Jadi kalau kalian pernah atau mungkin kalian juga pernah praktikum di online basement, itu kan ada mesin rajut flatbed knitting. Jadi yang berbentuknya seperti ini. Nah, itu kelihatannya kalau dari samping seperti ini. Jadi ada yang disebut front needle bed sama back needle bed. Jadi ini yang bagian depan, kemudian ini yang bagian belakang. Kemudian ini juga ada yang namanya spring. Di sini ada springnya, sini spring. Kemudian spring ini yang berfungsi untuk memindahkan spring dispatch from untuk saling berpindah-pindah. Jadi springnya ini nanti untuk menaik turunkan si jarum ini, dan dia akan berpindah dari lubang ini ke bawah, kemudian seterusnya. Kemudian ada yang namanya knitting cams. Ini juga nanti akan kita belajar lebih lanjut. Kemudian ini ada pantatnya si jarum. Ini kalau posisi seperti ini, kalau jarumnya itu tidak aktif. Selanjutnya, nah ini kalau dilihat dari atas ya, dari sesungguhnya si flatbed itu atau si mesin rajut jenis flatbed ini, di sini kita bisa lihat di sini ada yarn and needle hook. Jadi di sini ada hooknya, kemudian benang ketika dia diikat oleh si pengait itu. Kemudian di sini ada latch needle. Jadi di sini ada latch needle. Kemudian di sini ada knocking over edge. Knocking over edge itu apa? Itu ujung benar-benar ujungnya si jarum ujungnya si mesin rajut. Jadi kalau kita lihat dari atas, jadi misalnya di sini nih. Nah, ini adalah paling atasnya si mesin rajut. Maka itu disebut knocking over edge. Kemudian di sini ada yarn carrier. Jadi ini adalah yang membawa benang. Seperti itu. Nanti selanjutnya kita akan bahas untuk bagian-bagian dari mesin rajut lebih jelas lagi. Ini hanya sekilas-sekilas saja. Selanjutnya, nah ini flat needle bed. Kalau misalnya kita lihat dari atas akan seperti ini kalau sudah membentuk jeratan. Nah, di sini keterangannya adalah flat needle bed with holding down sinkers and latch needles. Di sini kita bisa lihat ya, di sini ada latch needle. Jadi jarum berbentuk latch. Ini ada latch-nya atau ada yang kaitan buka tutupnya itu tadi. Kemudian ada sinkernya. Selanjutnya di circle needle bed juga, kalau tadi flat bed yang berbentuk flat atau datar, kalau di circular itu yang bentuk lingkaran, itu juga sama ada needle bednya atau tempatnya si jarum. Jadi kalau kita lihat di sini metal cylinder with tricks.
Jadi di sini grooves-nya ya, kalau tadi kalian masih ingat grooves-nya itu yang lubang-lubang tempat atau kuburannya atau makamnya kalau gitu. Makamnya si jarum ini di sini. Ini ada tricks atau sebutnya tricks juga. Kemudian di sini large needle. Kalau kalian lihat di sini kan ini ada kaitan yang buka tutup itu large needle. Kemudian gerakan di sini axial needle movement. Jadi gerakan jarumnya nanti ke atas bawah seperti itu, vertikal. Selanjutnya, nah ini juga ada yang jenis circular needle bed yang seperti ini. Jadi kalau tadi ke arah seperti ini, vertikal, kalau ini ke arah radial. Jadi radial needle movement. Jadi beda-beda. Nah, di sini juga menggunakan large needle. Kemudian di sini juga menggunakan metal seperti biasa. Kemudian knitting elemen yang terakhir adalah yang akan kita bahas hari ini adalah knitting cams. Jadi ini adalah yang salah satu yang paling penting dari suatu rajutan. Fungsinya adalah untuk jarum itu untuk bergerak antara dua center, dua tengah-tengah. Jadi kalau misalnya di sini nanti kita lihat knitting cams seperti apa. Jadi gerakan yang pertama adalah untuk memfasilitasi gerakan si jarum. Jadi si cam itu ada yang namanya raising cam, kemudian ada yang namanya lowering cam. Kemudian memfasilitasi supaya membuat ikatan elemen-elemen ikatan yang tadi kita sudah belajar sebelumnya. Ada stitch, ada floats, kemudian ada tuck loops, semuanya dibuat melalui knitting cam system. Kemudian juga untuk membuat memformasi jeratan dengan ukuran yang berbeda. Jadi cam ini sangat penting karena ya itu fungsinya sangat istilahnya utama dari sebuah mesin rajutan. Ini yang tadi kita sama saja. Kemudian, nah ini fungsinya cams ya. Jadi cam itu ya menggerakkan si needle bud ini atau si istilahnya pantatnya si jarum ini untuk supaya bergerak ke atas ke bawah. Nah, di flatbed knitting ini gerakannya akan seperti ini. Jadi cam-nya itu seperti ini ya. Jadi guiding cam atau rising guiding cam itu untuk mengarahkan supaya jarumnya itu untuk ke atas. Kemudian stitch cam, kenapa namanya stitch cam? Karena dari sini nanti akan terbentuk jeratan. Kemudian rising cam adalah untuk supaya jarum-jarum ini naik. Gitu. Jadi guiding cam itu mengarahkan, rising cam itu menaikkan jarumnya, kemudian stitch cam ketika si jeratan itu terbentuk. Nah, knitting cam itu ada sistemnya, ini terbuat di sini. Jadi kita lihat di sini bisa diatur knitting cam-nya. Mau tinnya seberapa, jeratannya banyaknya seberapa, panjang jeratnya seperti apa ada di sini. Oke, ini untuk circular knitting. Jadi kalau tadi itu untuk flatbed, saya pindahkan ke sini aja. Oke, itu tadi untuk flatbed. Kalau ini untuk circular knitting. Ada raising juga, ada lowering juga. Jadi ya ada one raising cam sama one lowering cam. Kemudian bagian-bagian juga sama, ini ada large needle, ada needle cylinder, ini ada cams-nya, kemudian ini needle bud. Jadi yang digerakkan cams-nya itu needle bud atau si pantatnya si jarum supaya dia bergerak ke atas ke bawah sesuai dengan pahatannya istilahnya seperti itu ya. Nah ini kalau kita lihat arah cam-nya, jadi nanti needle bud-nya akan bergerak seperti ini. Ini untuk yang lain, kalau jarumnya itu diatur sedemikian rupa sehingga
CAM sistemnya ini cukup rumit untuk circular knitting machine. Oke, sampai situ yang kita pelajari di elemen-elemen penting dalam suatu rajutan. Materi selanjutnya nanti minggu depan juga masih melanjutkan mengenai elemen ini. Kita ulas sedikit, jadi kita ulangi sedikit. Jadi knitting element atau elemen-elemen dalam rajutan itu yang penting ada jarumnya, kemudian ada barsnya atau penyangganya, kemudian ada beads-nya atau istilahnya kasurnya atau tempatnya si jarum itu, kemudian juga ada knitting cams atau yang untuk menggerakkan kemana jarum itu akan istilahnya naik turun. Oke, sampai sini dulu materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan di kolom video ini. Kemudian kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, bisa di Google Classroom atau bisa menghubungi saya. Marilah kita tutup materi pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menyimak materi pada hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.